Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Catatan Demokrasi. Setelah 2 minggu kemarin kita sempat vakum karena fokusnya pada pemilihan presiden. Tapi kali ini kita membahas isu yang ramai, yang viral mengenai KUA. Ini jangan sampai ketukar-tukar sama Komisi Pemilihan Umum ini. KUA, Kantor Urusan Agama, yang sekarang masih wacana sebenarnya akan mengurus, akan melayani seluruh pernikahan bukan hanya bagi umat muslim, tetapi untuk semua umat beragama di tanah air ini. Ya, tapi Andre juga pemirsa, namanya wacana sebuah kebijakan, pasti juga ada pro dan juga kontra. Niatnya baik untuk berikan hak yang sama bagi setiap warga negara, tapi akankah realisasi di lapangan dan juga akan baik? Kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi malam hari ini. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangannya mana nih? Yang bentar lagi mau nikah kan? Nah, ini dia, penting juga buat kalian. Skripsi baru nikah. Karena ini pernikahan hal yang sakral, kita akan membahas dari sudut pandang bukan hanya satu agama, tapi insya Allah semua agama. Malam hari ini kami hadirkan di meja Catatan Demokrasi Maria. Langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir di studio Catatan Demokrasi ada Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khatib Syuriah PWN UDKI Jakarta. Assalamualaikum. Selamat malam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir ada Sri I Gusti Ngurah Arya Weda Karna. Ini selaku Presiden The Hindu Center of Indonesia. Selamat malam. Om Swastiastu. Dan tentu juga kembali lagi hadir Catatan Demokrasi Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Kami juga masih menantikan kalau pemirsa lihat ada kursi kosong di sini. Kita akan menunggu nanti ada anggota Komisi Hukum dan Politik PGI, Bang Jerry Sumampau. Semoga Bang Jerry Sumampau yang merupakan juga pendeta bisa bergabung bersama kami. Kami juga menghadirkan ada Kiai Haji Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Boleh sambil dengar suaranya Pak Kiai? Silakan Pak Udah Kiai. lama tidak mendengar suara Pak Kiai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada tema-tema yang kontroversial, Pak Kiai yang maju. Ini Pak Kiai. Kemudian ada Ustadz Novel Bamuin, Wasekjen, Persaudaraan Alumni 212. Assalamualaikum, Bang Novel. Kalau kita lihat dua narasumber sudah menggunakan shawl, kemudian kopiah Palestina ya, Maria. Luar biasa, kita terus berdiri untuk Gaza Palestina. Terima kasih banyak Bang Novel. Terima kasih juga Pak Taufik Damas sudah hadir. Damas. Kami akan langsung ke Pak Arya. Pak Arya melihat ini masih ramai Pak. Dalam satu pekan ini ketika ada pernyataan dari Kementerian Agama, kita ingin menjadi etalase untuk semua umat beragama yang ada di Indonesia. KUA nanti bukan hanya melayani umat muslim saja, tetapi non-muslim juga akan dilayani dalam konteks pernikahan. Pandangan Bapak seperti apa Pak? Kalau seandainya ide dari Bapak Menteri Agama Gus Menteri terkait dengan masalah administratif ya, dalam artian pencatatan, pengalihan dari dinas pendidikan, dinas catatan sipil dan kependudukan ke KUA, selama itu dalam koridor undang-undang ya, dan tentunya saya juga menilai bahwa ide dan gagasan ini merupakan terobosan yang baik seperti itu. Nah kemudian saya juga telah membaca statement dari dua anggota DPR dari fraksi Golkar dan dari fraksi PKB bahwa menyetujui dengan beberapa catatan. Jadi pada prinsipnya kami dari Hindu Center of Indonesia sangat mendukung karena kita tahu bahwa pelayanan, kita akui memang pelayanan pencatatan perkawinan itu di daerah, kita bicara di luar Bali, itu memang banyak sekali kendala-kendala. Kendala sarana prasarana, kendala jarak, kendala sumber daya manusia. Contoh konkretnya kendalanya kalau di daerah seperti apa? Misalkan saya mau kasih satu bayangan dulu. Kalau di kami di Bali, sistem pencatatan untuk perkawinan itu sudah tidak ada masalah. Walaupun ada dua desa yang mengayomi, yaitu desa adat dan desa dinas. Sudah rapi sekali, bagus. Nah cuman untuk di Indonesia ini ada provinsi-provinsi yang umat Hindunya itu adalah nomor 2 mayoritas. Seperti di Lampung, di Sulteng, Sultra, dan Sulbar. Karena banyaknya transmigran. Dan itu tersebar. Ketika kami kunjungan ke daerah-daerah, termasuk juga misalkan di Kalimantan Tengah itu ada Dayak Kaharingan, di Jawa cukup banyak juga di daerah Klaten, Yogyakarta. Kemudian di Maluku kita ada beberapa wilayah yang memang mereka itu suku Ambon tapi mereka Hindu seperti K. Nah artinya kita melihat beliau-beliau inilah, saudara-saudara inilah yang membutuhkan sebenarnya terobosan-terobosan ini. Jadi saya berharap dengan catatan dari penguatan kantor urusan agama ini selama masih di dalam urusan pencatatan administratif,
kemudian tidak menimbulkan masalah baru, tentunya kami dari Hindu Center mendukung. Tapi kan selama ini tidak ada masalah yang dihadapi mungkin warga yang ada di tempat Mas Arya kan? Di Bali Kalau tepatnya. untuk di Bali ada 3 tipologi dari penduduk Hindu sebenarnya. Yang pertama di Bali adalah mereka yang suku Bali, yang mereka sudah terayomi dengan sistem adat, jadi tidak ada masalah. Ya, yang nomor 2 ada umat Hindu yang bukan bersuku Bali. Contohnya misalkan Hindu Jawa atau Hindu Sulawesi. Nah itu yang tidak punya desa adat. Nah itu yang memerlukan. Ya, karena mereka agak kesulitan menemukan tempat misalkan dan juga pura. Kemudian yang ketiga, di Bali ini 20 tahun terakhir ini maraknya warga negara asing. Karena Bali ini kedatangan 11 juta wisatawan asing setiap tahun. Dan sebagian besar adalah internasional. Mereka ini banyak yang mengalami proses perkawinan campur. Ya, dengan warga negara Indonesia kebetulan mereka kalau mungkin di Islam itu ada proses kalimat syahadat ya, mereka masuk dulu menjadi mualaf, tapi kalau di Hindu itu ada yang namanya sudi widani, itu diayomi oleh parisada Hindu. Artinya golongan komunitas internasional ini ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk umat yang lain sangat disambut baik sekali. Jadi menurut saya dukungan politik ya saya selaku anggota DPD RI dan juga dari teman-teman DPR. Nah cuman sekarang harus berhadapan dengan 4 undang-undang kan ini peraturannya. Ya itu dia regulasinya. Regulasinya itu harus berhati-hati dan kemudian harus banyak bicara baik oleh alim ulama, oleh lembaga-lembaga agama. Pemerintah harus banyak mendengar. Tetapi ide dan gagasan awal saya apresiasi. Mas Arya koreksi kalau salah soal alur administrasi, karena kami dengar posisi KUA ini hanya berada di bawah Dirjen Bimas Islam. Itu kalau untuk dipecah secara regulasi kan sepertinya rumit banget Mas, masih alot banget menuju ke sana agar bisa mengakomodir semua agama. Jadi begini, ada dua cara sebenarnya kan kalau secara politik legislasi, ini kan kita harus merubah undang-undang. Undang-Undang 46, Undang-Undang tahun 54 juga yang disempurnakan. Ya, ini sebenarnya undang-undang dari zaman Bung Karno pun sudah ada. Nah cuma dengan ada peraturan Menteri Agama yang baru, ada 3 peraturan Menteri 2016 dan juga yang sebagainya. Sebenarnya harus dikaji apakah perubahan alur termasuk peraturan Menteri yang baru tentang posisi KUA di kecamatan yang sudah awalnya kan kita maunya hanya kabupaten ya kota, ada 500 lebih. Tetapi dengan ada posisi kedudukan peraturan Menteri Agama ini harus dicarikan padu pandanan. Apakah nanti ini akan dibuatkan suatu direktorat dari 6 agama resmi ini, ya itu apakah dapat berkomunikasi atau ada satu kebijakan payung hukum yang jelas. Nah karena selama ini kan fungsi KUA yang menarik dari sambutan pernyataan Menteri itu begini, selain masalah pencatatan, ada juga keinginan dari Kementerian Agama untuk bisa memberikan izin umat beragama apapun untuk memakai gedung-gedung KUA. Ya, contohnya pernyataan beliau, kenapa tidak diadakan misalkan acara seremoni di gedung-gedung itu untuk 5 agama yang lain yang di luar umat Islam. Yang selama ini sudah dipakai untuk Islam ya. Dan selama ini saya juga melihat tadi ada berita di salah satu di Minahasa, itu ketika dibangun gedung KUA itu sudah bisa dimanfaatkan oleh umat lain. Nah untuk di Bali khususnya itu belum pernah terjadi. Seperti itu ya, mungkin di beberapa tempat itu bisa, misalkan untuk tempat ritual. Jadi kalau menurut saya payung hukumnya harus jelas dulu, kemudian pandangan parlemen tentu DPD dan DPR perlu mendapatkan suatu wadah, dan tetapi kalau seandainya misalkan dengan peraturan Menteri Agama, dengan suatu peraturan, kalau memang perlu peraturan pemerintah, saya rasa itu tuntas tanpa harus merubah undang-undang. Tetapi kalau misalkan ini bergulir di tingkatan parlemen, kita membutuhkan waktu untuk merubah undang-undang sendiri. Karena di dalamnya ada undang-undang perkawinan dan sebagainya. Jadi ini menarik dan buat saya, tapi saya bertugas adalah mengapresiasi dari apapun yang disampaikan oleh Gus Menteri. Dan kebetulan juga dirjen-dirjen di bawah beliau kemarin juga sudah mengeluarkan statement bahwa mendukung. Cuman urusannya adalah regulasi. Catatan saya mudah-mudahan tidak gaduh dan apa yang sudah dilakukan KUA sekarang sudah bagus. Ya, cuman jangan sampai nanti mungkin ada satu hal di luar terkait dengan masalah pencatatan. Oke, ya. Baik. Kita sambut juga sudah hadir ada Pak Jerry Sumampau, anggota Komisi Hukum dan Politik dari PGI. Kami persilahkan. Vikaris Pendeta Jerry Sumampau. Terima kasih banyak. Pak Pendeta sudah hadir, Bang Jerry Sumampau. Kita langsung ke Bang Novel Bamumin. Lanjutkan atau kaji ulang Bang, soal KUA akan mengurusi seluruh pernikahan umat beragama langsung di Indonesia. Langsung saja Bang, sudah, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat sensitif isu-isu seperti ini. Apalagi dibawa oleh seorang Yakut yang track recordnya sangat banyak kontroversi yang mempunyai catatan-catatan kegaduhan. Mungkin kalau bukan yang Yakut yang bawa, mungkin nggak akan kontroversi seramai kayak seperti ini. Menteri Agama Bang nyebutnya Yakut. Ya oknum lah, Agama oknum Republik Menteri Indonesia, Agama Bang. gitu. Karena memang membuat kegaduhan, catatan dari awal sampai akhir hanya membuat kegaduhan. Tapi substansinya kalau ini kita bahas ya. Oke, ini ada lagi karena nggak lepas dari apa yang diberikan pernyataan ini sangat menuai kontroversi. Yang tentunya sudah banyak meresahkan umat Islam kalau kita turun ke masyarakat ini sangat gaduh. Karena ini hal yang privasi. Karena ini adalah hal yang sakral. Karena KUA ini dari zaman ke zaman, apapun namanya, mulai dari zaman kerajaan, mulai dari zaman penjajahan Belanda, kemudian zaman penjajahan Jepang, kemerdekaan sampai saat ini fungsinya seperti itu. Jadi ada 10 tupoksi daripada KUA ini. KUA ini sudah lekat dengan yang namanya penghulu. Penghulu itu sudah lekat namanya dengan Islam. Nah, kalau digabung jadi satu ini akan menimbulkan kerancuan. Kan dipisah Bang berdasarkan agama ya masing-masing. betul. Berdasarkan tempat masing-masing. Cuman bagaimanapun KUA sampai saat ini belum memadai. Sangat belum memadai dari segi daripada apa pelayanannya, kemudian juga situasi tempatnya. Karena KUA sendiri ini masih belum punya kantor sendiri. Masih menumpang di kecamatan-kecamatan. Lebih baik mengoptimalkan KUA semaksimal mungkin. Banyak urusan negara ini yang perlu kita untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin dengan nikah gratis, ada anggaran-anggaran, bukan lagi nikah gratis yang harus diberikan. Tapi pasangan-pasangan ini untuk bisa menjalankan rumah tangga perlu diberikan yaitu semacam tunjangan ketika 1 tahun, 2 tahun pernikahan. Agar jangan sampai banyak yang saat ini nikah siri harus dibenahi. Karena banyak yang ketidakmampuan daripada umat Islam sampai saat ini, banyak yang nikah siri karena kenapa? Beratnya dengan prosedur-prosedur KUA itu seharusnya dioptimalkan seperti itu dulu. Sebentar, tapi pernyataan dari Menteri Agama menyatakan Kementerian Agama ini, khususnya KUA ini bukan hanya milik satu umat saja. Betul. Kalau bisa supaya etalasnya makin indah, milik seluruh umat diakomodir Diberikan hak di yang sama, Indonesia. Bang. Diberikan hak yang sama. Betul, masalah hak yang sama sudah. Saat ini berjalan dengan baik, kebinekaan sudah baik berjalan, kemudian juga toleransi sudah baik. Justru akan menimbulkan daripada toleransi ini yang akan terganggu. Daripada yang saat ini kita sudah melihat ini sudah harmonis. Nanti terjadi timbul disharmonisasi yang justru merupakan ada gesek-gesekan. Karena pasti ada kepentingan-kepentingan yang dalam satu tempat itu bisa jadi bentrok jadwal akhirnya terlalu dekat gitu. Potensi Perbedaan gesekannya di di mana, Bang? Ini dekat. nampaknya terlalu potensi gesekannya di mana? Ketika penyelenggaraan itu kan masing-masing. bisa jadikan jadwal-jadwal ini kan satu gedung walaupun beda-beda kamar, itu kan nanti akan saling bersinggungan. Mungkin dengan suara ataupun tradisi-tradisi ataupun adat-adat ini sangat sensitif. Nggak bisa gitu, harus diberikan jarak atau ruang yang betul-betul bisa sangat menjalankan agama itu dengan khusyuk. Islam penuh dengan kekhusyukan. Bagaimana kalau ada suara di sini, ada suara di sana, ada suara di sini. Nggak bisa mengganggu. Mas Arya komentar lu Mas, disharmonisasi tadi bahasa dari Bang Novel. Daripada itu Mas Arya. posisi adalah sakral. Menjadi Yang pertimbangan betul-betul tidak catatan adalah dari Bang kita harus Novel ini. menjalankan dengan kegiatan yang kita akan menjalankan seumur hidup ini jangan Oke. buat main. Bang Dengan Arya, adanya silakan. regulasi-regulasi yang saat ini yang sangat membingungkan umat Islam. Begitu. Ya dari apa yang disampaikan beliau ini juga masuk akal ya, tapi dalam artian ini kan masalah teknis. Jadi sebenarnya yang pasti catatan kami kepada Kementerian Agama bahwa apa yang sudah disampaikan tadi bahwa apapun sistem dan ini kan kita mengacu pada Undang-Undang 46 ya, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini sampai sekarang berjalan dengan baik. Dan memang salah satu catatan kami jangan sampai terjadi disharmonisasi. Dan kita kan tidak bisa mengeneralisir. Ya, daerah yang mana mungkin di mana umat Islamnya mayoritas, ada juga mungkin 5-6 provinsi yang umat Islamnya mungkin minoritas, sama juga dengan kami seperti itu. Artinya memang benar-benar selain memang urusan tentang payung hukum, kalau menurut saya adalah tentang SDM. Nah, siapkah misalkan anggap nih,
Misalkan kita dengar bahwa dari kementerian akan meluncurkan tahun 2024 ini, mungkin sebelum Bapak Presiden lengser ke Prabon. Ya, kita punya waktu 8 bulan lagi. Nah, mungkin apakah terserah ini namanya suatu program politik populer, tetapi gagasan dari Bapak Gus Menteri ini sudah terlanjur menjadi populer di kalangan minoritas. Ini kita dapat respon banyak sekali. Anda melihat potensi yang sama tidak? Potensi gesekan dan lain-lain? Kalau jika kemudian potensi digabungkan? gesekan itu jika kita tidak ada frekuensi yang sama, ya karena kan perkawinan itu kan ada urusan ritual. Masing-masing ritual ini memiliki sesuatu yang mungkin frekuensinya tidak berbeda, yang berbeda. Ya seperti tadi membutuhkan kekusukan. Mungkin seperti kami umat Hindu misalkan tidak mungkin perkawinan itu diadakan tanpa sesajen misalkan. Kan seperti itu yang pertama yang perlu diatur. Yang nomor 2 yang perlu diatur adalah SDM. Bagaimana kita jangan bicara tentang KUA kecamatan, kita bicara tentang KUA kabupaten kota yang sudah existing. Sekitar hampir 550 kabupaten kota. Bagaimana perekrutan SDM kantor KUA ini jelas harus diisi dengan SDM. Nah, jadi bagaimana sekarang saja penyuluh buat kami internal saja penyuluh Hindu aja sudah susah. Kan seperti itu, kami harus pinjam sana sini. Jadi banyak dari orang-orang Bali yang justru menjadi penyuluh di pulau-pulau lain. Nah, ini perlu ditingkatkan. Memang ada dampak positifnya, artinya akan ada perekrutan Kementerian Pan-RB sourcing lebih bagus, lebih banyak. Ya, jadi dari 5 agama yang lain. Jadi menurut saya itu teknis. Tetapi semangatnya seperti tadi juga memang perlu jangan sampai ada gesekan. Ya mungkin kalau tadi bicara tentang diperlukan infrastruktur mungkin ada bangunan-bangunan khusus. Ya saya rasa juga masalah kesucian kan tidak bisa dicampur adukan. Kan seperti itu. Itu Kita menurut ke saya. Pendeta Jerry Sumampau melihat puluhan tahun mungkin sudah berjalan selama ini. Tidak ada sama sekali gesekan atau benturan di lapangan ketika umat muslim di KUA, kemudian yang non-muslim di catatan sipil. Apakah Anda melihat ada urgensi yang harus segera diimplementasikan? Sesaat lagi kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.